Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, entah itu masalah yang berat maupun yang ringan, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa. Dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat kalian semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru. Untuk harinya saya mulai harinya hari Kamis, hari Jumat, sampai batas waktu hari Sabtu. Tetap masih di 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya tanggal 21, tanggal 22, sampai batas waktu tanggal 23. Tentunya masih di bulan Maret ya, 2024 saat ini. Untuk temanya sendiri, saya akan mengambil sebuah tema ya. Jelas nanti saya akan deteksi satu persatu ya. Untuk temanya sendiri sekali lagi, impian dan doa apakah yang bakal terkabul ya, ataupun terwujud. Sekali lagi, impian dan doa apakah yang bakal terwujud ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi biar kalian tidak bingung ya, silakan ditonton, disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Di poin terakhir sering saya selalu mengatakan sobat ya, apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading. Artinya energinya itu luas, mengacak, gak tahu yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian, tidak yang lain. Ketika ada tepat, ada resonate, iya syukur alhamdulillah, aminkan kalau ucapan adalah doa. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih ya, karena ini kan luas, saya nggak tahu nama kalian. Nah beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi ataupun secara privat dengan saya. Karena apa? Karena dengan demikian saya bisa mengetahui sedikit input dari kalian, maka itulah yang akan saya fokuskan sehingga kalian yang konsul secara pribadi ataupun privat akan mendapatkan jawaban yang lebih tepat dan lebih akurat. Alhamdulillah sampai saat ini pun masih banyak sekali ya yang dari sahabat kita yang dari luar negeri, yang dari Indonesia itu selalu adanya suatu konsultasi secara pribadi dengan saya. Dan alhamdulillah juga jawaban saya diakui oleh mereka-mereka bahwa ada suatu keakuratan. Nah ketika memang ada suatu kesulitan, ya saya akan memberi suatu solusi-solusi ya, kira-kira seperti itu ya. Next sobat ya, setelah sudah Gemini, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras ya. Oke, sekarang kita lihat setelah Gemini. Di sini ada Libra, artinya Libra akan kita tarik energinya, akan kita bacakan ya.
Oke, seperti alhamdulillah saya sudah menarik kartu utama sama kartu confirm ya. Sekarang kita lihat dulu untuk asmara Libra Libra dulu ya di 3 hari ke depan. Oke, langsung saja kita lihat asmara Libra dulu. Libra, kartu utama kalian ini untuk asmara ya. Kartu utama kalian muncul petunjuk Five of Sword, ada 5 pedang. Sekali lagi Five of Sword, ada 5 pedang. Itu terus ada 2 orang kelihatannya sedang bersedih. Orang ini sedang tersenyum ataupun sedang gembira dan memegang 3 pedang. Terus dikonfirmasi muncul petunjuk The Star, itu ada wanita menuangkan air ke dalam laut lah. Terus di atasnya kepala wanita ini ada seperti bintang kecil-kecil itu ya sobat ya, bisa dilihat ya. Nah, ini kalau saya tangkap energi dari sahabat Libra tentang asmara ya, ini saya menangkap ada sedikit masalah ini ya, kelihatannya di dalam kalian mengarungi batra asmara ya, kira-kira seperti itu ya, batra percintaan lah apapun itu ya. Ini kelihatannya sahabat Libra masih kurang diuntungkan ya di sini, masih banyak ancaman-ancaman masalah, mungkin secara kebahagiaan, keharmonisan, saling pengertian, saling menyayangi. Ini kelihatannya Libra masih dihadapkan dengan suatu situasi yang sulit di sini. Mungkin masih penuh kesedihan, masih penuh luka hati, karena memang ada suatu konflik kalian sama pasangan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena jelas di sini yang membuat konflik sobat ya, ini aslinya ya ataupun semestinya. Ini bukan kalian atau pasangan kalian, bukan alami di sini. Tapi ada pihak ketiga. Ada pihak ketiga yang memang ya bisa saja ada, maksud saya pihak ketiga itu bisa saja ada suatu tembakan black magic ya. Karena di sini saya menang sebelum meskipun belum saya terawang di sini energinya sudah kuat ya mengatakan seperti itu. Bisa sekali lagi ya, bisa saja yang saya maksud pihak ketiga ini bisa saja ada suatu tembakan black magic dari orang toksik ya, sehingga membuat asmara kalian itu ada problem, ada masalah sama pasangan, bentrok lah, selisih paham lah. Nah, seperti itu. Nah, ada juga di sini sobat, ini memang bukan secara black magic ya, tetapi bisa saja secara alami. Dalam arti alami itu begini, ya mungkin di dalam hubungan asmara kalian ya, kalian sama pasangan, nah itu muncul pihak ketiga. Nah, itu ya bisa saja itu will ya, singkatannya will, atau bisa saja Bill ya. Kalau will itu kan wanita idaman lain, kalau Bill itu kan pria idaman lain. Bisa saja di situ ada seperti itu gitu, yang menyebabkan akhirnya asmara kalian ini kacau sama pasangan. Nggak peduli yang single, yang pacaran, yang menikah, ini kelihatannya kacau lah seperti itu. Ya ujung-ujungnya memang ada suatu rasa penyesalan gitu. Entah kalian nantinya yang menyesal, entah pasangan kalian yang menyesal. Ini sudah kalian rasakan ini. Saya merasakan ini kelihatannya sudah terjadi kok. Gitu. Ya. Oke ya. Nanti saya deteksikan. Nah, untuk masalah muncul kartu The Star di sini sobat. Ini melambangkan apa? Ini melambangkan suatu harapan di sini. Kalian artinya suatu harapan yang kuat. Ada suatu keinginan yang kuat di sini bahwa memang kalian maunya itu ada perubahan di faktor asmara, tidak konflik lagi, damai lagi ketika terhantam masalah. Ini kelihatannya harapan kalian tuh kuat untuk larinya ke sana, untuk larinya biar bisa damai, biar menemukan kestabilan lah. Nah, kelihatannya seperti itu ya, Star. Apakah di sini ada keberuntungan? Kelihatannya sih masih ada. Oke ya. Jadi nanti akan saya deteksi ya. Yang jelas masalah asmara sih masih bikin goyah ya. Ini sahabat Libra. Oke, lanjut dulu di pekerjaan ataupun karir. Ini Libra, kartu utama kalian muncul petunjuk 4 cup. Itu ada 3 cup sama 1 cup lagi muncul di awan kecil sama orang yang sedang beristirahat di bawah pohon itu ya. Nah, dikonfirmasi muncul petunjuk The Hierophant. Itu ada tulisan The Hierophant. Ada 3 orang menghadap biksu ya, ataupun katakanlah orang spiritualis lah, kira-kira seperti itu. Ya, ini kartu utama kalian muncul petunjuk 4 cup loh ini sobat ya. Ini harus waspada, tidak main-main ya untuk sahabat Libra ya. Artinya apa? Artinya di sini kalian tuh terkadang dibikin capek ya, dibikin lelah. Bahkan ketika kalian paksakan itu akan sakit. Kenapa demikian? Ya mungkin secara pekerjaan ataupun karir ya.
kalian merasakan kok susah berkembang mulai dulu sampai sekarang, kok itu saja, bahkan penurunan, ada penurunan. Mungkin yang sempat jaya tiba-tiba ambles lah, tiba-tiba grafiknya itu menurun total. Kenapa? Ya karena kalian dipacu untuk selalu berpikir di situ. Makanya satu dosen mengatakan ini banyak yang kelelahan. Bahkan ketika dibiarkan nanti kalian bisa sakit. Kenapa? Karena kalian terlihat di sini berpikir dan berpikir terus, merenung, mencari solusi, mencari jawaban lah. Nah, apakah tidak boleh Mas Dani seperti itu? Ketika memang dihantam masalah, terus kita mencari solusi, ya boleh. Tapi kan harus dikasih waktu jeda, sobat, dikasih waktu istirahat gitu. Kalau kita paksakan, iya. Kalau kita berhasil, kalau tidak, ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga. Nah, seperti itu. Boleh kita memikirkan ya pelan-pelan, dikasih waktu jeda minimal, ya istirahat dulu lah. Kalau kalian capek secara pemikiran, ya direlekkan dulu, sobat. Ya. Cari hiburan, tidak masalah tipis-tipis. Ya, hiburan itu kan tidak perlu mahal. Nah, kan seperti itu. Cari hiburan dulu, biar apa? Biar pemikiran kita tenang, sobat, fresh. Baru kita berpikir lagi. Sama ketika mungkin kita capek secara fisik, kita sudah bekerja keras, ibaratnya ngalor ngidul ya, ke sana ke sini, tapi ya hanya itu saja, akan kurang bisa mencapai target. Nah, kalian harus istirahat, kan itu. Mungkin istirahatnya ditambah jamnya, kan tidak masalah. Seperti itu, sobat. Agar apa? Agar kondisi kalian bisa terjaga, itu loh. Nah, ketika itu sudah kalian jalankan, nah di situ bisa saja ya, kemungkinan besar ya, sekali lagi bisa saja kemungkinan besar kalian akan mendapatkan suatu jawaban yang tepat nantinya, karena pemikiran tidak kalian paksakan. Kalau kita capek, kita berpikir, itu biasanya kurang bisa fokus, sobat. Artinya jawabannya pun ya kurang bisa menguntungkan, karena kita sudah capek, sudah lelah. Nah, makanya difitkan dulu ya, diistirahatkan. Ini jelas ini, sahabat Libra ini memang banyak pikiran di sini. Kok susah target, susah terwujudnya harapan impian, apalagi keberhasilan. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kartu kosmos kalian muncul petunjuk daeropan di sini. Ini nyambung sudah, sobat. Nyambung ini, nggak bisa dipungkiri ini. Ini nyambung. Kenapa saya mengatakan ini nyambung? Nah, kartu kosmos kalian kan muncul daeropan. Ya. Ada 3 orang menghadap biksu lah, katakan seperti itu, menghadap orang religi ataupun orang spiritual lah. Nah, di sini menggambarkan apa? Bahwa betul memang masalah pekerjaan, masalah karir, kan sedang ada suatu masalah di sini. Sedang ada problem. Apa problemnya? Ya barusan sudah saya jelaskan. Entah susah mencapai target, entah susah terwujudnya harapan impian, apalagi keberhasilan kesuksesan kalian kesulitan untuk mencapai kestabilan. Nah, makanya di sini disarankan tidak bisa ketika kalian selesaikan sendiri tanpa bantuan orang-orang di bidangnya, tidak bisa, sobat, di sini. Kalian harus mencari orang-orang di bidangnya. Karena apa? Kalian di sini butuh pencerahan, butuh masukan. Nah, kan seperti itu, butuh penetralan. Kan seperti itu. Makanya ketika ini kalian mencoba untuk menyelesaikan sendiri, ini akan kesulitan. Kalian akan terus terpuruk di sini, sobat. Makanya cari orang-orang di bidangnya. Nah, seperti itu. Karena terkadang saran orang lain itu lebih baik daripada saran yang kita peroleh dengan secara sendiri. Nah, seperti itu. Nah, ya, jadi jelas ya ini, sahabat Virgo, kalau memang kok Virgo Libra ya, maaf ya. Jadi sekali lagi untuk sahabat Libra ya, ketika kalian merasakan memang seperti yang sudah saya informasikan, ya cari orang di bidangnya, karena insya Allah akan selesai. Ini kartu jawaban, kartu konflik menyarankan sih daeropan, artinya kalian mau nggak mau ya diusahakan cari orang-orang di bidangnya. Ini bagi yang memang terpuruk loh ya, biar ada kebangkitan, biar ada perkembangan, kan seperti itu. Oke, nanti kita bahas. Kita lanjut dulu di keuangan atau rezeki, sobat ya. Ini Libra, kartu utama kalian muncul petunjuk death ataupun the death, prajurit tengkorak naik kuda putih melangkai mayat itu ya. Nah, terus dikonfirmasi muncul petunjuk the moon. Kenapa ini ya dengan Libra ya, the moon itu ada 2 hewan sedang menjaga benteng itu ya. Itu seperti benteng yang kanan yang kiri sedang dijaga, katakanlah serigala lah. Terus depannya seperti ada kepiting ya. Oh, ini kenapa ya dengan Libra? Ini kartu utama Libra yang muncul death untuk masalah keuangan atau rezeki. Di sini jelas
kelihatannya di dalam diri Libra memang ada suatu hantaman energi. Nah, tinggal energi positif ini lebih bertahan ataupun masih lebih kuat di sini. Ketika energi positif ini masih lebih bertahan ataupun masih lebih kuat, kalian akan diuntungkan. Meskipun tertembak black magic. Nah, kan seperti itu. Kalian akan diuntungkan karena sekali lagi death ini bisa memberikan sebuah makna ya, ada dua pengertian. Bisa saja mendadak masalah itu akan baik ya. Bisa saja mendadak masalah ini juga akan buruk. Istilahnya itu dadakan sobat, dengan cepat gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, kita balik ya. Nah, kan saya sudah membahas tadi energi yang kuat. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang ketika energi black magic ini yang lebih kuat sobat, gitu loh. Energi negatif ini lebih kuat, lebih tinggi. Ya, kalian akan ada sebuah perubahan dadakan yang kurang baik di sini. Akan ada sebuah perubahan dadakan tapi yang merugikan kalian. Banyak masalah. Pegang uang itu serasa cepat habis, nggak bisa terkontrol. Bisa saja ada pengancelan, pembatalan di situ yang sudah dijanjikan seseorang. Nah, itu yang ketika memang energi negatif lebih kuat, lebih besar. Nah, tapi yang ketika sekali lagi, ketika energi positif ini yang masih lebih kuat di dalam diri kalian, ini akan bagus, akan menguntungkan. Nah, seperti itu ya. Ingat sekali lagi karena death melambangkan perubahan yang tiba-tiba terjadi lah, dadakan lah ibaratnya seperti itu. Nah. Terus jika konflik muncul petunjuk demun. Nah, ini juga nyambung di sini gitu loh. Artinya apa? Artinya di sini jelas ya. Sahabat Libra tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibohongi. Bahwa memang di faktor masalah keuangan atau finansial ini sahabat Libra banyak yang dibikin pusing di sini. Gitu loh. Banyak yang dibikin pusing, banyak yang merasakan hambatan, sendatan. Apakah faktornya dari keuangan aja di sini? Tidak, sobat. Maksud saya begini loh. Ya terkadang memang kita bahas masalah keuangan ya, tetapi terkadang yang menyebabkan keuangan kita itu tersendat, ya kurang lancar lagi, ya, tidak seperti yang dulu. Itu terkadang banyak masalah gitu loh. Bisa saja kalian mungkin ada masalah di asmara, itu bisa larinya di keuangan. Apalagi kalian ada masalah di pekerjaan ya, malah makin bisa larinya di keuangan. Bermasalah dengan kesehatan, larinya di keuangan. Jadi tidak mesti kalian masalah ini benar-benar fokus dari keuangan, tapi ada mungkin masalah lain yang ujung-ujungnya itu tadi berimbas di keuangan. Nah, ini jelas, makanya saya katakan di sini demun. Ada orang-orang toksik ini yang kelihatannya apa ya? Kalian itu tidak boleh adanya suatu kelancaran rezeki sobat di sini. Kalian tidak boleh bahagia, tidak boleh stabil di sini. Itu namanya orang toksik kan. Kita terkadang bingung untuk menyikapi. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi ini kelihatannya jelas ya, Libra ini memang terhantam masalah sehingga membuat pengaruh di faktor keuangan juga di sini. Banyak yang kesulitan. Cuman disarankan ketika Libra mengalami kesulitan apapun itu, kalian harus berani melangkah maju sobat. Ambil tindakan karena kalian disarankan di kartu death seperti itu. Meskipun kalian dihadang di demun. Kan gitu. Meskipun kalian dihadang di demun, tetap kita harus berani melangkah maju. Selesaikan. Jangan lari dari masalah. Cari orang-orang di bidangnya. Karena sini jelas sama-sama disuruh mencari orang di bidangnya. Kalau kalian selesaikan cara sendiri nanti akan tambah rumit sobat. Tak akan selesai, semakin kalian ambles, semakin terpuruk, semakin minus, semakin berkonflik, banyak masalah. Kan seperti itu ya. Oke ya, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Ya, setelah saya deteksi secara penerawangan untuk asmara ya, impian dan doa apakah bisa terwujud untuk sahabat Libra tentang adanya suatu kestabilan di sini untuk asmara. Ini kalau saya menangkap di sini kelihatannya komunitas terkecil ya akan diuntungkan nih. Wow, kenapa ini Libra ya? Secara penerawangan seperti itu. Jadi komunitas terkecil ini apa ya, masih ada suatu kestabilan lah, masih bisa menyelesaikan masalah, minimal tentram, damai, dingin, minimal seperti itu. Ini untuk komunitas terkecil.
Tapi untuk komunitas terbesar di sini kelihatannya banyak Libra yang mungkin dikecewakan, dibikin sedih, gitu. Karena ya itu tadi loh, banyaknya orang-orang toksik, bisa saja menembakkan energi black magic, bisa saja ini datangnya pihak ketiga yang seperti saya sebut tadi. Bisa will, bisa pill, kan seperti itu. Itu yang mengakibatkan kacau asmara kalian, dan ujung-ujungnya kalian sendiri yang bersedih. Nah seperti itu ya, karena memang orang yang apa, yang toksik ini selalu seperti itu. Nah caranya bagaimana? Ya ada penetralan, gitu loh. Ketika kalian netralkan, ini akan bagus. Tidak peduli itu masalah yang alami, tidak peduli, apalagi ini masalah mengenai black magic, akan tersapu, akan netral di situ. Karena kan ketika positif itu lebih kuat, sobat, lebih besar kan. Nah itu kan akan membawa perbaikan-perbaikan. Itu sudah secara otomatis. Kalau di dalam diri kita energi negatif yang lebih besar, ya juga secara otomatis kita akan diarahkan ke hal-hal yang terpuruk. Nah, seperti itu ya untuk sahabat Libra, jangan dibiarkan. Ya tetap kembali lagi diresionetkan. Kan saya sering mengatakan, ya, apa sih komunitas ya? Saya kasih ulangi contoh satu kali lagi ya. Ketika ada 100 orang mempunyai zodiak Libra, nah yang 80 orang ini dirugikan gitu loh. Masih banyak konflik, energinya masih stuck ya. Belum bisa ke arah yang stabil. Ketika ada masalah mungkin dulu ataupun kemarin, bahkan di 3 hari ke depan pun masih terbawa masalah itu. Nah itu untuk komunitas terbesar. Nah sisanya kan sedikit. Nah itu yang saya maksud. Yang sisanya sedikit itu komunitas terkecil. Ini akan diuntungkan. Bisa terselesaikan masalah. Mungkin sudah pernah kalian netral ya di sini, entah pernah kalian netralkan secara sendiri, entah minta bantuan sama orang lain, entah minta bantuan sama saya. Ini komunitas terkecil bagus. Tinggal kalian sendiri yang merasakan. Ketika ada perubahan, ya berarti kalian masuk komunitas terkecil. Ketika tidak ada perubahan, ya kalian berarti masuk komunitas terbesar, dan itu perlu dipertanyakan juga, perlu diusahakan. Segera perlu diatasi. Netralkan ya, biar bagus ini. Karena saya menangkap ini merambat kemana-mana ini ya Libranya. Oke lanjut, kalau di pekerjaan ya, ini setelah saya terawang, ya secara deteksi juga saya terawang, secara pekerjaan ataupun karir, di sini kelihatannya apa ya, bisa dikatakan hampir komunitas terkecil juga ini ya. Jadi sekali lagi komunitas terbesar masih dibikin apa ya, dibikin kewalahan di sini. Gitu. Komunitas terkecil kelihatannya masih aman, mungkin kalian sedang mencari seseorang di sini. Artinya mencari seseorang itu bisa saja nih yang komunitas terkecil ini sudah berikhtiar gitu loh maksud saya. Nah, itulah yang menyebabkan kalian masih tetap aman, katakanlah masih tetap stabil. Ini yang komunitas terbesar ini harus segera warning ya, dalam arti harus segera ditindaklanjuti, cari orang-orang di bidangnya. Ini loh, kartu jawaban kalian tidak bisa diganggu gugat. The Hero Pen. Ini buat bagi siapapun ya yang mempunyai energi dari zodiak Libra, ketika mengalami kesulitan, susah mencapai target, berkembang dan lain-lain, cari orang-orang di bidangnya. Nah, sharingkan, konsultasikan. Biar bagus sobatnya. Sekali lagi, diresionkan sendiri-sendiri. Impian doa apakah terwujud untuk sahabat Libra akan kestabilan? Ya terwujud, tapi untuk komunitas terkecil. Tetap diresionkan. Ketika ada perubahan, ya berarti kalian masuk komunitas terkecil. Ketika kalian ada perubahan, maksudnya dalam tanda kutip perubahan makin buruk, ya berarti kalian masuk komunitas terbesar. Perlu dinetral. Oke ya lanjut, untuk di keuangan ataupun rezeki setelah saya deteksi secara penerawangannya, ini saya menangkap di sini bisa dikatakan 50-50 ya di sini ya. Meskipun kalian terhalang ya, 50-50. Meskipun saya menangkap sih kelihatannya pusatnya ini di faktor keuangan, jadi merambat kemana-mana. Oke kita bahas ya. Saya ulangi, setelah saya deteksi secara penerawangan, ini saya tadi mengatakan ini 50-50. Kenapa 50-50? Padahal pusatnya di sini. Seharusnya kan komunitas terbesar lebih dirugikan. Seharusnya kan seperti itu sobat. Karena pusatnya di sini, kalian tertembak awalnya. Itu secara penerawangan tuh ya. Nah, kenapa kok terdeteksi 50-50? Karena begini. Karena bisa saja yang 50% ini akan dihantam rezeki, bisa saja mungkin sudah pernah kalian netral. Tidak bisa dibohongi. Entah pernah kalian buka auranya sendiri tentang doa, mungkin kalian bisa sendiri, pernah kalian netralkan sendiri.
entah kalian sama orang lain, terbantukan sama orang-orang lain di bidangnya, entah pernah sama saya, gitu. Kalian mungkin pernah sharing lah teman pembukaan aura sama saya. Nah, di sini akan diuntungkan karena saya menangkap ada suatu residual energi yang sama-sama kuat, gitu loh. Nah, yang 50% satunya lagi sobat, ini banyak yang stuck sobat, banyak yang kesulitan, banyak yang terhantam masalah, gitu. Keuangan semakin menurun ya. Ini contoh ya, mungkin yang kerjanya itu jualan, entah jualan secara langsung ataupun secara online, kok tiba-tiba mengecil ya. Nah, gitu loh, kok tiba-tiba menurun. Nah, semakin sepi ya, nanti payah sobat, gitu loh. Makanya kalau bisa dinetral ya, ini untuk sahabat Libra ya, gitu. Bagaimana caranya ya? Ini kalau cocok ya, ini saran pakai media 3 mahkota, minyak 3 mahkota, insya Allah akan banyak perbaikan ya di dalam kehidupan kalian. Artinya apa? Perasikan itu mudah masuk, ada perbaikan, ada perkembangan, seperti itu ya, karena ada sebuah penetralan, ada penjagaan sendiri nantinya, seperti itu ya. Ini cocok ya dipakai untuk sahabat Libra yang memang kalian rasakan, oh saya kok ada suatu masalah tapi kok ini di luar logika, entah di asmara, entah di pekerjaan, entah di keuangan, entah di kesehatan. Ketika kalian merasakan ini kok banyak di luar logika ya, selesaikan. Ini sebagai saran, pakai sarana minyak 3 mahkota, insya Allah akan bagus ya untuk langkah kedepannya. Seperti itu sobat ya. Oke ya, sekali lagi untuk semua sahabat Libra ya, sudah saya jelaskan semua ya di sini. Sekali lagi untuk masalah keuangan ini 50-50. Bisa saja yang 50% dihantam rezeki, akan ada perubahan yang mendadak, yang sulit, yang mungkin uang kalian diutang selama ini susah bayarnya, tiba-tiba ada keberkahan lah, kalian akan mendapatkan keuangan dari mana datangnya. Yang 50%. Nah, yang 50% lagi saya ulangi, ini energi kalian stuck karena memang kalian tertembak kuat di situ. Kalian dihalang-halangi. Ini loh kartu muncul petunjuk demo. Ini sebagai simbol bahwa yang 50% kalian banyak yang dihalangi juga di sini. Sehingga banyak sendatan, mungkin banyak utang piutang juga akhirnya kalian. Dapat uang pun ya cepat habis. Kira-kira seperti itu ya. Pengertiannya sepertinya. Oke ya, biar apa? Ketika memakai minyak 3 mahkota ya biar ada suatu ketentraman ketika ada konflik secara ketentraman rumah tangga ya. Nah, seperti itu biar mengembalikan suatu keharmonisan, kelancaran, ada perlindungan gaib lah. Sehingga tidak mudah diserang orang toksik, orang zalim. Intinya seperti itu. Oke ya, sekali lagi untuk semua sahabat Libra, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat, motivasi, syukuri, aminkan. Karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik jangan ditakuti, tapi hadapi masalah. Jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya, saya kembalikan lagi sama kalian. Karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Ya, biar tidak ada rasa saling menyalahkan, ya sikapi dengan bijak sobat ya. Nah, di segmen terakhir sering saya selalu berpesan, ketika kalian dihantam masalah sobat, kalian sudah mengetahui, merasakan ini kok di luar logika. Nah, segera ditindaklanjuti, selesaikan dengan energi. Ketika di luar logika lo ya, kalian merasakan loh. Nah, bagaimana caranya biar tidak semakin terpuruk, biar tidak habis-habisan? Yang mudah, satu, segera kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor dua, segera lakukan langkah tahap ikhtiar sobat. Cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi. Akhirnya aura akan bisa terbuka jadi kepositifan, kerezekian, perbaikan, perkembangan itu akan lancar masuk. Sebab apa? Sebab dinding penghalang kita itu sudah hancur, sudah sirna, karena aura kita sudah terbuka kembali. Karena kan jelas sahabat, nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah secara otomatis ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Minimal ada sebuah perjuangan, ada doa dan ikhtiar. Nah, ketika itu sudah kita jalankan, kunci terakhir apa? Ya sudah, mau nggak mau kunci terakhir kita harus pasrah dan tetap yakin. Karena apa? Karena kan kita sudah berjuang untuk mengubah nasib itu tadi dengan doa, dengan ikhtiar, dan dengan perjuangan, kan seperti itu. Nah, di situ letak kunci suksesnya sobatnya. Oke ya, sekali lagi untuk semua sahabat Libra, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Untuk semua sahabat Libra harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.